Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Amatullah dari kelas D4A OT dengan NIM P272280191138. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan dalam pembuatan data Bertel Index pada SPSS. Nah, pertama kita sudah masuk di SPSS-nya. Nah, yang pertama ini ada nomor urut yang kita labelkan dengan ID. Tipenya adalah numerik dengan label itunya adalah 2 dan desimalnya itu 0. Oke, kemudian pada label ini kita isi dengan nomor urut. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita akan menyingkatnya dengan JK. Tipenya juga numerik, karena dia hanya ada satuan, yaitu perempuan atau laki-laki, maka ditulisnya 1 dan desimalnya 0. Kemudian di sini di labelnya kita tulis jenis kelamin. Nah, di values-nya ini kita isi dengan 1, yaitu laki-laki, yang berarti laki-laki. Lalu kita add yang kedua, itu berarti perempuan. Kita add, kemudian klik OK. Nah, yang ketiga ini ada usia. Karena dia hurufnya ini masih ada 4, maka tidak disingkat. Numeriknya ini sama seperti nomor urutnya, itu 2 dan 0. Oke, nah pada labelnya ini kita isi usia. Kemudian di selanjutnya itu ada pendidikan. Cukup nggak ini? Karena dia udah lebih dari 8, maka dia nggak bisa. Oh, bisa aja. Terus ininya 2 dan 0. Kemudian di sini kita isi dengan pendidikan sampel penelitian. Nah, di sini diisi 1 yang berarti SD, 2 yang berarti SMP, 3 yang berarti SMA. Kemudian klik OK. Kemudian itu ada pemeriksaan Bertel Index Pre. Karena dia banyak hurufnya, maka harus memakai underscore. BI Pre. Numeriknya 2 dan 0. Nah, di sini di labelnya ditulis dengan pemeriksaan Bertel Index Pre. Terus yang selanjutnya itu ada pemeriksaan Bertel Index Post. Di sini juga 2 dan 0. Pemeriksaan
Selanjutnya kita akan melihat, nah di sini kan sudah ada labelnya ini. Kemudian kita masukkan datanya yang sebelumnya sudah diubah dari Excel. Tinggal di copy, lalu dipaste pada sesuai dengan urut Selanjutnya kita akan membuat variabel baru, yaitu selisih. Nah, pertama kita ke transform, terus klik convert variable. Nah, kita target variabelnya itu namanya adalah selisih. Kemudian masukkan yang akan kita hitung, yaitu pemeriksaan Bartel index post. Pertama buka kurung dulu, terus Bartel index post, masukkan, terus dikurang Bartel index pre, masukkan, lalu klik OK. Ini outputnya. Nah, jangan lupa untuk mengubah numeriknya ini jadi 2 dan 0 karena kita tidak membutuhkan desimalnya. Kemudian variabel selanjutnya itu ada interpretasi pre-test. Nah, ini ditransform, terus karena interpretasi ini ada ranknya, maka kita membuatnya di recruit into different variable, terus masukkan yaitu pemeriksaan Bartel index pre, masukkan. Nah, di name-nya ini kita beri nama interpretasi underscore BI pre. Kemudian labelnya juga sama, interpretasi BI pre. Terus di out dan ininya kita yang pertama itu ranknya itu diisi di rank lowest, mana dia 0 sampai 20. Lalu klik add. Yang kedua itu ada di rank ini dengan ranknya itu 21, struknya itu 61. Yang ketiga itu ada 62 sampai 90. Yang keempat itu ada 91 sampai 99. Terus yang kelima itu bernilai 100 yang di sini. Guys, ini 100. Terus continue, lalu klik change, lalu klik OK. Dan kita ubah variabel view-nya ini numeriknya jadi 2 dan 0. 2 dan 0. Oke. Kemudian kembali ke data view, kita akan transform lagi dengan cara yang sama. Ini kita kembalikan, terus kita yang post sekarang sama interpretasi underscore BI
pos. Kemudian labelnya itu ada interpretasi BI pos. Terus di out ininya ini sama, berarti ini continue, terus change, oke. Nah, di variable view-nya kita ubah numeriknya ini menjadi 2 dan 0. Kemudian di value-nya ini akan kita ubah nilainya, yaitu yang pertama itu artinya ketergantungan penuh, lalu add, dan yang kedua ada ketergantungan berat, add, yang ketiga itu ketergantungan moderat, yang keempat ada ketergantungan ringan, dan yang kelima ada mandiri, yang berarti mandiri. Nah, di sini kita mengetahui bahwa 1 itu bernilai ketergantungan penuh, 2 ketergantungan berat, 3 ketergantungan moderat, 4 ketergantungan ringan, dan 5 mandiri. Kemudian ini kita copy, terus di sini kita paste. Maka di data view nanti kita akan melihat hasilnya. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ketergantungan berat, ketergantungan moderat, ini. Selanjutnya, kita akan membuat kelompok usia. Nah, pertama kita ke transform, ke record into different variables, terus kita ke usia. Yang ini sebelumnya dikeluarin dulu ya. Kita masukin usia karena kita akan buat variabel baru yaitu kelompok usia. Ini kita masukkan, terus kita kasih nama dengan kelompok usia. Ini disingkat saja menjadi usia. Labelnya kelompok usia. Terus di out dan ininya, ini sebelumnya remove dulu semuanya karena datanya berbeda. Yang pertama itu ada elderly. Dia itu dimulai dari 55 sampai 65. Berarti di rank-nya itu 55, trupnya 65. Kemudian add. Yang kedua itu ada 66 di sini sampai 73. Kemudian add, dan yang ketiga itu ada 74 sampai 90. Kemudian add, continue, change, lalu oke. Nah, kemudian di variabel view-nya ini kita ubah numeriknya ini jadi
puluhan saja. Oke. Nah, di values-nya ini kita akan merubah, yaitu 1 yang bernilai yang artinya adalah elderly. Kemudian 2 yang berarti young old. Selanjutnya kita akan membuat frekuensi dari data yang telah kita dapat ini. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama dengan klik analyze, terus klik deskriptif ini, kemudian klik yang frekuensi. Kemudian saya di sini akan membuat frekuensi dari data interpretasi BI-PRE, lalu masukkan, klik start ini, kemudian klik saja semuanya agar kita mengetahui semuanya. Median, mean, mode, sum, rank, sickness, kuartas. Nah, lalu continue dan continue, terus klik OK. Nah, nanti akan keluar di outputnya frekuensinya seperti ini. Mean, standar ini, median, mode, persentil, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ini ada tabel dari frekuensi dari data yang telah kita input. Nah, di data ini ada mean, ada median, mode, dan lain sebagainya ini. Nah, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok usia pada pendidikan sampel penelitian kita dapat mengetahui bahwa ketergantungan moderat memiliki jumlah pasien yang cukup banyak dibandingkan dengan ketergantungan yang lain. Ketergantungan moderat di sini terdapat 19 orang. Di mana jika dikumulatifkan maka mendapatkan 80. Nah, di sini saya akan membuat cross tab dari data yang sudah kita buat ini, yaitu dengan cara yang pertama dengan klik analyze, terus descriptive statis, terus klik yang cross tab. Di sini row-nya saya akan memasukkan kelompok usia, dan di kolomnya ini kita masukkan tingkat pendidikan. Kemudian klik cells. Nah, ini di klik semuanya. Kemudian continue. Oke. Nanti di outputnya akan muncul. Selanjutnya yaitu data cross tab. Nah, pada data cross tab ini kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok usia pada pendidikan sampel penelitian diperoleh informasi yaitu pada kelompok usia elderly. Pendidikan tingkat SMP memiliki presentasi yang besar, yaitu 57,1%. Di mana presentasi ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SMA. Pada kelompok young old, pendidikan tingkat SD lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikannya
lainnya, yaitu 57,9%. Dan pada tingkat old, tingkat pendidikan SMP memperoleh presentasi yang paling sedikit, yaitu 0%. Dibanding dengan yang lainnya, dan SD di sini lebih besar, yaitu 75,0%.